Baik, kita akan ambil contoh yang pertama, sifat yang berlawanan. Ya, sifat yang berlawanan yang pertama di halaman buku di halaman 37, ya, yaitu dari segi nafas. Ya, dari segi nafas. Ya, artinya sifat yang pertama ini, ya, ini berkaitan tentang nafas. Ya, tentang nafas. Ya, yaitu sifat al-hams lawannya al-jahr. Apa itu al-hams? Al-hams secara bahasa artinya samar. Iya. Al-jahr artinya jelas. Nah, lawan samar, ya lawannya jelas. Iya, jelas, ya lawannya samar. Nah, itu secara bahasa. Namun secara istilah, ya apa yang dimaksud dengan al-hams? Ya di halaman 37, jarayanun nafsi 'inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'ala makhrajihi. Ya, di situ disebutkan bahwa jarayanun nafsi 'inda nutqi, yaitu mengalirnya nafas saat kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Iya, karena lemahnya tekanan terhadap makhraj, tempat keluarnya. Ya, akibat dari terbukanya pita suara sehingga bunyi terdengar lebih samar. Iya, jadi di sini di pangkal tenggorokan kita ini ada pita suara kita. Ya, ketika huruf-huruf hamas itu kita lafalkan, itu pita suara kita terbuka. Ya, sehingga aliran nafas itu keluar. Iya. Ah, kalau syiddah, artinya lawannya. Ya, maka secara otomatis ya tidak mengalir nafas kita. Kenapa? Karena tertutup pita suara kita. Nah, itu. Itu maksud daripada al-hamus lawannya al-jahr. Ya. Al-jahr artinya jelas secara bahasa, secara istilah inhibasu jarayani nafasi inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi ala makhrajihi. Tertahannya nafas saat kita melafalkan huruf yang memiliki sifat-sifat jahar karena kuatnya tekanan terhadap makhraj akibat dari tertutupnya pita suara sehingga bunyi terdengar lebih jelas. Iya, sampai di sini ya mungkin kita belum terlalu paham. Kita praktek supaya lebih mudah. Ah, hams. Hams hurufnya hams ini ada 10. Iya. Jadi 28 huruf hijaiyah, huruf yang memiliki sifat hams hanya ada 10. Berarti masih ada tersisa 18 huruf. Di mana 18 huruf ini? 18 huruf ini akan berada pada lawan dari hams yaitu al-jahr. Nah, itu maksudnya berlawanan. Artinya bisa kita katakan bahwa ketika huruf itu telah memiliki sifat hams, maka maka tak mungkin dia memiliki sifat jahar. Iya, begitu pula sebaliknya. Ketika huruf itu telah memiliki sifat jahar, maka tidak mungkin dia memiliki sifat hamas. Itu maksud daripada berlawanan. Laisa lahadid. Iya. Lahadid. Iya. Berlawanan lahadid. Iya, lahadiddun. Iya. Contohnya bagaimana? Contoh seperti umpama hurufnya hamas. Para ulama sudah menyebutkan dalam bait-bait qasidahnya atau dalam matan-matannya, dalam nazam-nazamnya, para ulama telah mengumpulkan huruf hamas itu dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Iya, ini fahassahu syakhsun sakat. Itulah hurufnya hamas. Ini ada 10 huruf ini. 10 huruf ini itulah hurufnya hamas. Iya. Sisanya bakil huruf, sisa huruf. Sisa huruf berarti 18 huruf ada di sini. Bakil huruf, sisa huruf ini ada semua dalam jahar. Iya, ada semua dalam jahar. Iya. Contoh ya, umpama huruf fa. Ketika kita melafalkan huruf fa, maka harus kita berikan sifat hamas. Iya. Apa itu hamas tadi? Mengalirnya nafas. Maka ketika berharakat fathah kita baca fa, harus mengalir. Fa, kasra, fi, dhamma, fu, sukun, af. Semuanya mengalir. Itulah yang disebut dengan hamas. Ada aliran nafas. Apalagi
Huruf setelah huruf fa, huruf ha. Ini ha pedas. Nah, harus mengalir. Ha, fathah, hi, kasrah, hu, dhamma, ah. Nah, itu sukun. Jadi kita membaca ar-rah. Nah, ini ada ah keluar. Itu namanya hamas, mengalirnya nafas. Iya. Ketika tidak mengalir nafas, berarti kita tidak memberikan sifat hamas pada huruf ha. Padahal ini namanya sifat lazimah. Sifat yang harus melekat selalu pada huruf itu. Tidak boleh tidak, harus dikasih. Huruf sa. Iya, huruf sa. Kita baca salasa. Sa, si, su, bas. Iya, ingat kembali makhrajnya sa, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Iya. Sifatnya bagaimana? Hamas. Ya, itu sifat pertamanya. Mengalir nafas. Sa, si, su, bas. Nah, ada aliran. Iya. Apalagi huruf ha. Ini fahassahu. Huruf ha. Ketika kita membaca huruf ha, hi, hu, bah. Ah, itu. Ketika dia sukun, mengalir. Iya. Kita membaca seperti di surah Al-Fatihah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Nah, itu mengalir suara. Ih. Tidak boleh ditahan suara. Ihdina. Ihdina. Itu tidak mengalir. Harus ihdina. Itu namanya hams. Ya, mengalir nafas saat kita membaca huruf ha. Selanjutnya huruf shin. Ya. Kita baca sya, shi, shu, bash. Bash. Mengalir keluar nafas kita. Huruf kho. Membaca huruf kho. Kho, khi, khu, bakh. Itu. Kho, ya tidak dibaca kha. Ya, nanti berkait dengan sifat yang lain. Ya, orang Arab membaca huruf kho itu dengan tebal. Ya, karena dia memiliki nanti sifat yang namanya isti'la. Kho, tapi dia memiliki sifat infitah. Jadi mulut tidak boleh seakan-akan tertutup seperti ketika kita melafalkan huruf to atau huruf so atau huruf zo. Itu tidak seperti itu caranya kalau kho. Tidak dibaca kho. Iya, kholidina. Itu sifat itbaq namanya seperti itu. Jadi lidah kita seakan-akan melekat melengket ke langit-langit. Itu tidak seperti itu cara membaca huruf kho. Huruf kho dia ketika dibaca pangkal lidah kita terangkat tapi mulut terbuka. Kha, kha. Jadi kha, khalidina. Jadi terbaca tebal tapi terbuka mulut. Iya. Ada yang terbaca tebal tapi mulut tidak tertutup, tidak terbuka. Seperti to, iya. So, iya. Apalagi do, iya. Zo. Ini terangkat pangkal lidah tapi mulut seakan-akan tertutup. Namanya sifat itbaq. Tapi huruf kho ini terangkat pangkal lidah tapi mulut harus terbuka, infitah. Jadi kha, khalidina, khalidina fiha. Tidak dibaca khalidina fiha. Kho, ya apalagi sampai monyong-monyong bibirnya. Kho, ya harusnya kha. Itu. Jadi kha. Jadi seakan-akan dagu kita yang turun. Kha, kha, ya. Terbaca tebal. Kha, ya. Kha, tapi mulut terbuka. Iya. Nah, itu cara pengucapan huruf kha. Iya. Ya, yang salah adalah ketika kita baca kha. Iya. Kha. Khalidina. Itu tipis itu kalau seperti itu. Khalidina. Harus khalidina. Kha. Khalidina fiha. Iya. Tajri min tahtihal anharu khali. Kha. Kha. Khalidina. Itu huruf kha. Iya. Jadi kha, khi, khu, bakh. Iya. Bakh. Iya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf shad. Iya. So, si, su, bas. Iya, bas. Iya, mengalir. Bas. Ada itu namanya nafas. Iya, aliran nafas namanya hamz. Ada sin. Iya. Sa, si, su, bas. Ini di bab makhraj kita telah berlatih. Ya, sasan sasi sas na minal mus
ni musa san sa si sa. Itu hurufnya tipis. Sa. Ya, terbuka mulut juga karena dia huruf tipis. Ya. Seperti ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal rasakan mus. Nah, ada ya, ada desisnya keluar. Ya, itu nanti namanya sifat sofir. Ya, kemudian terbaca tipis karena dia memiliki juga huruf ini adalah huruf tipis. Ya, kemudian mengalir nafas. Mus. Jadi mus. Ya, sa si su. Ya. Jadi tidak boleh kita tidak ada aliran yang keluar. Sa si su, sa si su. Itu harus sa si su bas. Nah, itu. Selanjutnya huruf kaf. Ya, huruf kaf. Ya. Ya, huruf kaf. Ya, ka, ki, ku, bak. Ah, di mana hamesnya di sini? Ya, rasakan alirannya ketika selesai tekanan suara. Ya, atau ketika selesai tertahan suara kita. Jadi kita baca ka, ki, ku, bak. 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 Jadi tertahan dulu suara, setelah itu lepas napasnya. Bak. Itulah hamesnya. Huruf kaf. Ya, jadi ak, ik, uk. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita baca ak, ik, uk. Itu tidak ada hamesnya kalau seperti itu. Ya, harus ak, ik, uk. Itu harus ada aliran nafas yang keluar setelah tekanan suara. Itu cara membaca huruf kaf. Ya, kafnya orang Arab. Iya. Kemudian selanjutnya huruf ta. Iya. Sama persis dengan huruf kaf tadi. Jadi ada aliran yang mengalir. Iya, ketika kita membaca huruf ta itu, huruf ta. Iya, jadi kita baca ta, ti, tu, bat, bat. Iya, sama dengan kaf. Ka, ki, ku, bak. Ya, ta, ti, tu, bat. Bat. Iya. Kita membaca umpama ayat idza tut tut tut. Iya, idza tut. Ya, tapi ya jangan juga berlebihan. Ya, karena ada biasa yang terlalu berlebihan, ya bukan lagi hamas. Jadi hamas ini tekanan aliran napas ya tidak terlalu banyak yang keluar, tapi biasa ada yang sampai berlebihan. Idza cuts. Ya, sampai cuts. Ya, seperti ya sampai hampir seperti mobil bocor. Gitu ya. Ya enggak sampai seperti itu. Dia hanya apa ya? Ya kayak lepasan yang begitu ya. Idza tut ya tut ya tut ya tidak sampai terdengar seperti itu. Iya. Nah, karena tekanan kuat kemudian begitu lepas maka ada aliran nafas yang keluar karena terbuka langsung pita suara kita. Itulah huruf-huruf yang dimiliki oleh hams. Ya. Artinya huruf 10 huruf ini ketika kita membacanya nanti maka wajib kita berikan sifat ini, sifat hams ini. Ya, karena sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf itu. Ya, dimanapun, dimanapun kita temukan ini 10 huruf ini, ya maka akan selalu kita baca dengan memberikan sifat yang pertama yaitu hams. Iya, dan masih banyak lagi sifat yang lainnya. Iya, yang pertama yang harus kita berikan pertama adalah hams. Iya, jadi kita baca huruf fa, fa ada alirannya, ha ada alirannya, sa ada aliran nafas, ha ada iya. Ha, hi, hu, bah. Itu ada aliran nafas, sya ada kha mengalir. Ya, maka kita malahu akh. Akh, akh mengalir. Ya, tidak boleh mati suara. Malahu akh. Lada akh. Lada harus akh. Akh mengalir. Akh lada. Itu namanya mengalirnya nafas. Akhlada. Ya. So, ya, as, ya, as. Bedakan sod dengan sin. Ya, karena
Sod dengan sin ini sama tempat keluarnya. Ya, di bab makharijul huruf yang lalu, ya, huruf sod, sin, zai. 3 huruf itu, huruf sod, sin, dan zai, itu sama makhrajnya, ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Iya, hati-hati ketika huruf itu sama tempat keluarnya. Iya, jangan sampai tertukar sifatnya. Iya. Kalau sin nanti memiliki sifat nanti sifat tipis. Iya, kalau shad tebal. Iya, maka jangan sampai kita membaca ihdinas sirah, huruf shad di situ, maka harus tebal. Ihdinas sirah. Jangan sampai kita membacanya sin. Ihdinas sirah. Iya. Tol mus. Ah, di situ huruf sin. Ya, mus, maka tipiskan sinnya. Ihdinas siratal mus. Nah, supaya tipis ketika dhammah itu huruf mimnya, maka mulut kita monyong mu, tapi jangan sampai mulut kita monyong terus. Karena ketika mulut kita monyong terus mus, bisa berakibat huruf setelahnya yaitu huruf sin akan terbaca dengan tebal seperti huruf shad. Ketika mulut kita monyong terus mus, harusnya kita tarik supaya huruf sin terbaca dengan tipis. Ya, jadi caranya ihdinas siratal mus. Ya, saya kan mus. Ya, jangan sampai mus. Kalau mus monyong terus mulut kita, maka sin berubah jadi shad. Iya. Tapi kalau kita tarik bibir kita setelah monyong melafalkan huruf mim yang berharakat dhammah, mus, maka terasa tipisnya huruf sin yang kita baca. Mus, mus, ya. Sama kita baca as, is, us. Nah, itu mus. Nah, seperti itu. Ya, terasa tipisnya. Begitu pula ka. Iya, kita baca kakiku bak. Iya, jadi innalladzina yakfuruna. Kalau kita innalladzina kafaru. Jadi orang Arab itu ya berbeda dengan huruf K-nya kita. Iya. Kita mengatakan kakak saya, ya kakinya, ya mungkin seandainya orang Arab mengatakan kakak saya kakinya, mungkin orang Arab mengatakan kakak saya kakinya. Iya, kakinya. Iya. Ya, karena orang Arab itu punya sifat hamus kalau dia melafalkan huruf kaf. Iya, iya. Kukunya, iya. Mungkin ya kukunya, oke Indonesia kukunya, orang Arab kukunya. Iya. Seakan ada aliran nafas. Nah, itu bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, kita sebagai orang ajam yang bukan orang Arab ya harus berlatih. Ya, karena begitulah cara mereka dan begitulah yang diriwayatkan, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah ya cara membaca Al-Qur'an, yaitu memberikan makhrajnya yang benar dan memberikan sifatnya yang benar. Nah, inilah sifat yang harus kita tahu. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Qur'an seperti membaca huruf Indonesia. Ya, harusnya seperti orang Arab kalau baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka harus kita belajar bagaimana cara orang Arab melafalkan huruf-hurufnya. Nah, dalam ilmu tajwid dipelajari bab makhraj dan sifatnya itu huruf. Nah, ini tentu ilmu yang harus siapa saja harus belajar ini. Ya, karena semua kita akan membaca Al-Qur'an. Memang betul teorinya itu adalah fardu kifayah, ya bahwa kita mengetahui teori-teori Al-Qur'an ini adalah ya fardu kifayah hukumnya. Namun ketika kita membaca Al-Qur'an fardu ain kita harus menggunakan ilmu tajwid. Iya. Ada orang membaca Al-Qur'an secara teori dia tidak terlalu mengerti, namun secara praktek dia mempraktekkan betul-betul bagus. Iya. Namun orang kalau belajar seperti ini, ya dia akan kesulitan nanti ketika dia mengajar. Kenapa? Ketika muridnya bertanya kepada dia, ini kenapa dibaca seperti ini? Ya dia akan tidak tahu, dia tidak mengerti teorinya. Iya. Nah, ternyata kalau kita mengerti teorinya, umpama kenapa ada aliran-aliran nafas keluar ketika kita membaca huruf kaf dengan huruf ta? Iya. Ketika kita mengetahui teorinya,
kita tinggal menjawab bahwa karena huruf kaf dengan huruf ta itu memiliki sifat hamas. Apa itu hamas? Mengalirnya nafas. Iya. Nah, ini pentingnya juga kita belajar teori. Iya, ilmu tajwid. Makanya tajwid ini memang ada dua terbagi dua. Ada namanya tajwid ilmi atau tajwid nazari, teori, dan ada namanya tajwid amali. Amali ini praktek. Iya, jadi dua-duanya penting untuk kita pelajari walaupun yang terpenting adalah ya prakteknya itu. Iya, namun ya kalau dua-duanya kita pelajari teorinya lalu kemudian kita pelajari prakteknya, insyaallah ya seperti kalau kita belajar hadis, ya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Iya, ilmu dulu baru berkata dan berbuat. Iya. Jadi kita ada teori dulu lalu kemudian kita membaca. Kita lalu mempraktekkan. Nah, itulah pentingnya berilmu dulu. Iya, berilmu dulu baru setelah itu kita berkata dan berbuat. Nah, dalam ilmu tajwid ternyata seperti itu juga. Iya. Bagusnya kita belajar teorinya dulu, setelah kita teori kita mempraktekkannya sehingga bisa berjalan bersama antara teori dengan praktek. Ya, ketika kita ditanya, "Ini teorinya apa?" Kita bisa jawab. Ketika kita disuruh mempraktekkan, prakteknya bisa benar karena ada teori yang telah kita pelajari. Iya. Beda kalau tidak mempelajari teorinya, maka ya bisa saja hanya perasaan-perasaan saja yang ya akan membenarkan. Iya. Walaupun sebenarnya sudah benar bacaannya tapi ya ilmu tentang teorinya dia tidak punya sehingga akan membawa dia ke perasaan. Iya, perasaan yang akan menjadi hakim bagi dia. Ya, padahal ilmu atau perkataan dan perbuatan ini kita harus bangun di atas ilmu. Ya, ilmunya adalah ilmu tajwid, ada teorinya dan ada prakteknya. Ini yang pertama, ya, yang harus kita ketahui dalam memberikan sifat huruf adalah yang pertama dari segi nafas adalah kita harus berikan sifat al-hams. Iya, 10 huruf ini. Iya. Bagaimana yang sisa huruf ini? Kan 28 huruf hijaiyah, berarti 18 ada di sini. Nah, bagaimana dengan huruf yang ada di jahar? Bagaimana dengan huruf yang memiliki sifat jahar? Maka juga sama, harus kita berikan sifat jahar. Sebagaimana kita memberikan sifat hamas pada huruf itu, maka begitu pula huruf itu harus kita berikan sifat jahar. Iya. Apa itu jahar? Tertahan suara, tertahan nafas. Apa contohnya? Kita lihat ya masih di halaman 37. Ya, hurufnya ada 18 huruf terkumpul dalam kalimat azuma wazna qari'in ghaddin dhi jadda talaba. Iya, ada 18 huruf. Ya, huruf ain, huruf dha, huruf mim, waw, zai, huruf nun, qaf, ra, hamzah, ghain, huruf dha, dzal, ya, ta, lam, ba, jim, dal. Semuanya ini ada 18 huruf. Ini memiliki sifat jahar. Tertahan nafas ketika kita membacanya. Contoh mana? Ya, kita umpama membaca huruf ba. Nah, ba, rasakan. Ba, tidak ada aliran. Ba, bi, bu, ab. Nah, apalagi ketika dia sukun. Ab. Tidak ada mengalir. Iya, ini namanya jahar. Tidak mengalirnya nafas. Iya. Huruf apa lagi? To, ti, tu, bal. Nah, ketika ini adalah huruf qalqalah maka nanti ada pantulan. Bato. Iya. Huruf apa lagi? Mim. Ma, mi, mu, bam. Nah, tidak mengalir seperti hamas tadi. Iya. Apalagi huruf huruf zal. Huruf ain. Iya. A, ai, au, ba, ba. Nah, itu semua tidak ada aliran lepas. Ya, seperti tadi. Af, ah. Tidak ada seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan jahar. Tertahannya nafas ketika kita membacanya. Kenapa? Karena tertutup pita suara kita. Tertutup pita suara. Inilah yang harus dikasih pada huruf ketika kita baca. Iya. Sebagaimana definisinya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, kita harus jadi tajwid kan mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, berarti makhrajnya.
ma'i'ta'ihi haqqahu, disertai memberikan haknya. Inilah haknya huruf sifat lazim, sifat lazimah. Ini sifat lazimah ini. Iya, jahar, hamas, jahar. Ini yang pertama. Iya, harus diberikan. Iya, maka ya kita contohnya ya dalam halaman 38 ya kalau kalau hamas itu contoh seperti huruf shin. Ash. Rasakan ash, sudah mengalir nafas kita. Asyaitonu atau innasyaitona lakum. Rasakan itu ada berapa huruf hamas yang kita akan sebutkan. Innasyaitona lakum. Kafnya lakum ya. Aduwwum fa. Huruf hamas fa, fatta, ada huruf ta hamas fatta, khi, huruf hamas lagi zuhu, huruf ha hamas aduwa. Jadi bayangkan dari satu potongan ayat ini berapa huruf hamas. Dan semua huruf hamas yang kita temukan ini harus dikasih sifat hamas. Jadi mengalir nafas. Ya. Lakum, kafnya mengalir nafas. Ya. Fa mengalir nafas. Ta mengalir nafas. Khi mengalir nafas. Karena semuanya itu adalah huruf hamas. Iya. Kalau yang bukan hamas, ya seperti contoh la yaslaha illal ashqa. Berarti ini namanya ini namanya jahar. Iya, ini namanya jahar. Tidak mengalirnya nafas. Itu. La, ya. Ai, hamzah juga ai, illa, ya, tidak mengalir nafas. Ashqa, ya, lafaz qa, ya, tidak ko, ya, tidak mengalir ya. Beda dengan ka, itu mengalir nafas. Ini disebut dengan sifat jahr. Iya.